subscribe dulu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mencoba menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Ini disingkat dengan reaksi redoks. Ini mata pelajaran kimia pada kelas 10 semester 2. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Lebih dahulu sebelum kita belajar reaksi redoks ini, kita perlu mempelajari tabel periodik. Terus kita perlu mempelajari persamaan reaksi. Jadi ada dua materi prasyarat yang perlu dipelajari sebelumnya. Jadi tabel periodik unsur harus hafal, harus paham. Nah, itu bisa menyamakan suatu reaksi, ya, membuat persamaan suatu reaksi yang setara atau balance. Selanjutnya kita lihat di sini perkembangan konsep reaksi redoks, itu dimana reduksi dan oksidasi. Awalnya oksidasi itu adalah suatu reaksi pengikatan oksigen. Seperti kita lihat pada contoh ini, Fe ditambah dengan O2. Jadi Fe ditambah O2. Fe mengikat O2 membentuk Fe2O3. Ini adalah reaksi oksidasi, jadi reaksi pengikatan oksigen atau penambahan oksigen. Ditambah oksigen. Nah, sedangkan reduksi kebalikan dari oksidasi, yaitu kalau reaksi oksidasinya pengikatan oksigen, maka reaksi reduksinya pelepasan oksigen. Kita bisa lihat di sini CuO atau tembaga oksida. Di sini CuO ini memiliki oksigen di sini. Direaksikan dengan hidrogen menghasilkan Cu tambah H2O. Cu-nya di sini sekarang tidak mempunyai oksigen, jadi oksigen terlepas dari CuO, sehingga hanya Cu saja. Biasanya untuk reaksi reduksi ini biasanya ditambahkan dengan hidrogen. Selanjutnya konsep oksidasi berkembang menjadi reaksi yang disertai pembebasan elektron. Jadi yang namanya membebaskan elektron, maka muatannya menjadi meningkat karena elektron itu bersifat negatif. Seperti ini Ca ini sebenarnya netral. Ca tidak ada plus minus. Karena dia melepas elektron, dia berubah menjadi Ca2+, positif 2, karena dia melepaskan 2 elektron. Jadi terpisah 2 elektronnya, atau dibebaskan 2 elektron. Reduksi kebalikannya, kalau pada oksidasi itu
membebaskan elektron, maka pada reduksi kalau pada oksidasi membebaskan, berarti pada reduksi mengikat elektron. Contohnya Cl. Cl ini netral. Karena dia mengikat elektron, bisa kita lihat ditambah elektron, artinya dia mengikat, sama dengan konsep di sini. Mengikat oksigen berarti ditambah oksigen. Ini mengikat elektron berarti ditambah elektron. Akan mengakibatkan dia menjadi muatannya turun, jadi netral menjadi minus, Cl minus. Itu namanya elektron ini bermuatan negatif. Konsep ini berkembang lagi. Konsep oksidasi berkembang menjadi suatu reaksi yang disertai dengan penambahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini identik dengan muatan. Nanti kita bahas tersendiri aturan bilangan oksidasi. Contohnya Ca ini bilangan oksidasinya 0. Dia berubah menjadi Ca2+. Bilangan oksidasinya +2. Nah, ini +2. Ini salah ketik ya. Ini +2 tambah 2 elektron. Reaksi reduksi kebalikannya. Kalau pada oksidasi penambahan bilangan oksidasi, artinya bilangan oksidasinya naik, bisa kita lihat dari 0 menjadi +2. Ini di atasnya +2. Nah, kalau reduksi penurunan bilangan oksidasi, bisa kita lihat di sini Cl dari 0 menjadi -1. Untuk kritikan juga bagi yang membuat PowerPoint-nya untuk direvisi. Nah, ini kita bahas tersendiri bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Tadi yang saya bilang tadi, kita bahas aturan-aturannya. Bilangan oksidasi itu yang pertama, unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi 0. Unsur bebas ini adalah unsur yang dia berdiri sendiri. Mana indikatornya, ciri-cirinya? Jenis atomnya hanya satu. Contoh H2. Di sini H saja. Jenis unsurnya hanya satu jenis, H. Jadi dia bebas. Itu bilangan oksidasinya adalah 0. Bilangan oksidasi H atau biloks H dalam H2 itu 0. Biloks P dalam P4 itu 0. Biloks Fe dalam Fe itu 0. Gitu. Kalau dia hanya satu jenis sur. Dan ini bilangan oksidasi untuk atau biloks untuk unsur dalam senyawa ditetapkan sebagai berikut. Biloks 1 unsur logam sesuai dengan muatannya. Nah, di sini yang tadi makanya kita harus tahu tabel periodik. Tabel periodik pada golongan 1A, golongan 2A itu unsurnya unsur logam.
kecuali hidrogen. Unsur logam, unsur golongan 1A itu plus 1. Golongan 1 itu plus 1. Golongan 2 HLI, Na, itu HLI, Na, K, Rb, Cs, Fr itu. Jadi sebaiknya dihafal. Hari libur nanti kita robohkan ke server out. Golongan 2A untuk unsur logam itu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Itu pasti bilangan oksidasinya plus 2 karena dia muatannya plus 2. Golongan 2A itu muatannya plus 2. Bilangan oksidasi satu atom hidrogen itu plus 1 H tadi. Tetapi bisa juga bilangan oksidasi bilox untuk satu atom hidrogen itu minus 1, khusus dalam senyawa hidrida. Yang mana contohnya senyawa hidrida ini apabila logam bertemu H, contohnya NaH, LiH. Itu karena Na ini itu logam golongan 1A. Jadi dia harus plus 1. Sementara ada aturan jumlah total bilox unsur pada suatu senyawa itu harus 0. Jadi supaya dia 0, plus 1 harus dikurangi 1. Sehingga H ini min 1. Gitu. Bilox satu atom oksigen itu minus 2. Golongan 6A itu minus 2. Nah, makanya kita harus tahu golongan 6A itu mana saja. Salah satunya oksigen di sana. O, S, Se, De, Po. Golongan 7A itu minus 1 sesuai dengan muatan. Mana yang golongan 7A? F, Cl, Br, I, At. Itu harus dihafalkan. Sebaiknya tabel periodik itu dihafal, khusus untuk golongan A-nya. Nah, oksigen yang tadi dalam golongan 6A itu dia minus 2, tetapi bisa jadi dia min 1. Dia dalam hidrogen peroksida. Contohnya H2O2. H2 ini tadi H itu plus 1. Plus 1 kali 2 maka dia menjadi plus 2. Maka O itu, O2-nya ini totalnya harus minus 2. Supaya dia bisa 0. Nah, gitu. Kalau O2-nya minus 2, maka 1O-nya itu minus 1. Bisa juga oksigen itu plus 2. Ini khusus dalam senyawa F2O. Pada F ini, golongan 7A yang kita ketahui, seperti yang saya bahas barusan, golongan 7A itu minus 1. Contohnya F itu minus 1. Dikali 2, jumlahnya 2 itu minus 2. Supaya bisa jadi 0 harus ditambah 2. Sehingga O itu menjadi plus 2. Bilox ion sama dengan muatannya, baru yang saya sebutkan, maka golongan-golongan harus dihafal. Terus jumlah total bilox unsur dalam suatu nyawa itu sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita latihan menentukan bilangan oksidasi dari berbagai unsur.
Kita lihat di sini, pertama unsur C berdiri sendiri, jenis unsurnya hanya satu, C saja. Ini bisa kita bilang atom, gitu ya. Maka ini bilangan oksidasinya 0. Fe 3+. Ingat kalau dia ion sesuai muatan, ini bermuatan 3+, maka biloxnya sama dengan +3. Sama juga dengan Fe 2+, maka dia biloxnya +2. O2- sudah gampangnya biloxnya -2. He ini unsur bebas tadi, berdiri sendiri. Nah, gitu kan. Fe kok berdiri sendiri, kenapa tidak 0? Dia ada muatan. He ada muatan, tidak, netral, berdiri sendiri, maka dia biloxnya 0. Al 3+. Ini ada muatan, maka biloxnya 3+. Nah, ini dalam suatu senyawa. Unsurnya berbeda-beda. Tidak bisa 0, tidak bisa. Nah, caranya kita pakai hukum total bilangan oksidasi dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Contoh SO2, O tadi -2. Dikali 2, jumlahnya jadinya -4. O-nya -2, dikali 2, -4. Nah, supaya semuanya harus netral, maka -4 ini harus ditambah 4, +4, supaya jadi 0. Sehingga S itu biloxnya +4. S 4 kurangi 4, 0. Lanjut H. H ini kan +1 tadi, kali 3 menjadi +3. Maka supaya 0 netral, maka 3 ini harus dikurangi 3, sehingga N itu biloxnya -3. Lanjut NO2, O ini -2, dikali 2 -4. Kita lihat O itu -2, dikali 2 -4. Sehingga supaya dia 0 totalnya, maka harus N-nya +4. -4 tambah 4 sama dengan 0. NH4+, ini ada muatan. Maka totalnya harus sesuai muatan. Overall, semuanya hasilnya harus +1. Kita lihat H, ini kan +1. H jumlahnya 4, H itu +1 kali 4, +4. Supaya hasilnya +1, 4 itu harus dikurangi 3. Jadi N di sini biloxnya -3. IF7. F itu -1. Golongan 7A tadi. Kali 7, -7. Supaya netral, maka I-nya harus +7. Cl2O7. O-nya -2 kali 7, -14. Maka supaya netral, maka Cl-nya ini, Cl2 ini jumlahnya harus 14. 1 Cl 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi saya kira semua ini sudah mewakili semuanya. Jadi dengan sudah paham yang ini, maka silakan dicoba kerjakan bagian-bagiannya belum dikerjakan. Saya kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang.